warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Aristi Khairunisa dengan NIM 101082430001 dari kelas Teknik Telekomunikasi 1 Angkatan 7. Pada video ini akan menjelaskan tentang apa saja sumber-sumber hukum dalam Islam. Islam adalah agama yang memiliki landasan hukum yang jelas, di mana Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber utama bagi pembentukan sistem hukumnya atau syariahnya, yang mengatur berbagai aspek kehidupan dari ibadah hingga interaksi sosial. Hukum Islam merupakan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Sumber-sumber utama hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila dari keduanya tidak ditemukan jawaban, ada dua sumber lain yang digunakan dalam menetapkan hukum dalam Islam, yaitu ijma dan qiyas. Al-Quran Karim. Yang pertama, Al-Quran Karim. Al-Quran Karim adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Kandungannya meliputi prinsip-prinsip akidah atau keyakinan, ibadah, akhlak, serta garis besar aturan-aturan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran bersifat qati ad-dalalah, yang berarti makna yang pasti. Yang kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah merujuk pada segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan. As-Sunnah bergantung pada kualitas sanad atau rantai periwayatan dan matan ilmu hadis. Ilmu hadis berkembang pesat untuk memastikan keautentikan dan kualitas hadis. Yang ketiga yaitu ijma. Secara bahasa berarti kesepakatan. Dalam konteks hukum Islam, ijma dianggap sebagai sumber hukum yang qati atau pasti setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Keberadaan ijma menjamin kepastian hukum dan mencegah interpretasi yang subjektif. Namun, syarat-syarat dan kemungkinan terjadinya ijma secara universal menjadi perdebatan di kalangan ulama. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau membandingkan. Qiyas merupakan upaya ijtihad yang rasional dan memerlukan pemahaman mendalam seperti prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan syariah. Qiyas adalah menetapkan hukum atau permasalahan baru yang tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan cara menganalogikannya dengan permasalahan lain yang telah ditetapkan hukumnya. Selain sumber-sumber hukumnya disepakati, terdapat beberapa sumber hukum Islam lainnya yang diakui oleh sebagian ulama. Berikut ada beberapa sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Yang pertama yaitu istihsan. Ihtisan merupakan preferensi hukum, yaitu meninggalkan ketentuan hukum yang dihasilkan oleh qiyas yang dianggap menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar atau mencegah kemudaratan yang lebih besar berdasarkan pertimbangan akal sehat. Yang kedua yaitu maslahah mursalah, yang berarti kemaslahatan yang tidak diperintahkan atau dilarang secara spesifik, yaitu menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara gamblang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya tersebut. Yang ketiga yaitu urf atau kebiasaan masyarakat yang baik, mengakui kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam bidang muamalah. Yang keempat ada istishraq, yang berarti praduga keberlangsungan, yaitu menganggap suatu keadaan hukum tetap berlaku selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Yang kelima yaitu syara'uman qoblana, yaitu syariat umat terdahulu. Syariat umat sebelum Islam menganggap syariat umat sebelum Islam sebagai sumber hukum bagi umat Islam selama tidak ada nas atau teks dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menghapuskannya. Nah, selanjutnya ini ada usul fikih yang terakhir. Usul fikih secara terminologi
adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai metodologi untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum syara dan dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diakui. Ilmu ini sangat penting untuk memahami bagaimana para ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan berbagai pandangan hukum. Ushul fikih membantu memastikan bahwa penetapan hukum dilakukan secara sistematis, rasional, dan sesuai dengan tujuan syariat. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan di materi kali ini yaitu sumber hukum Islam merupakan fondasi utama bagi sistem syariat. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber utama yang menjadi rujukan dan menetapkan hukum, sedangkan ijma dan qiyas menjadi sumber penting kedua jika tidak ditemukan jawaban dari kedua sumber utama tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.